hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang satu benda yang begitu penting, yang cukup sakral di dalam Perjanjian Lama, yaitu tabut Tuhan. Kita perlu mengetahui secara mendasar tentang benda yang sakral ini supaya kita menunjukkan kasih penyembahan kita, pemujaan kita, pelayanan kita terhadap Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kita terus-menerus berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentang tabut Tuhan ini kita bisa melihat deskripsi yang begitu lengkap di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-25 mulai dari ayat 10 nanti sampai ayat yang ke-20 ya. Namun kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut Tuhan dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tabut Tuhan ini dijelaskan, diuraikan secara mendetail bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, bahkan ukuran-ukurannya, bahan-bahannya disuruh oleh Tuhan dibuat sedemikian menurut contoh yang diberikan oleh Tuhan ya. Secara terminologi, tabut Tuhan ini juga disebut sebagai tabut Allah, tabut perjanjian Tuhan, dan tabut kesaksian ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 10 sampai 22, pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Jadi tabut ini berbentuk peti agak persegi panjang ya, Harun namanya, dibuat dari kayu penaga ya, atau disebut sebagai kayu akasia. Ukurannya ya di situ tadi disebutkan 2,5 hasta, lalu 1,5 2,5 hasta panjangnya. Berapa itu 1 hasta? Nah, ada yang memperkirakan 1,3 meter kali 1 kali 1. Ada juga yang mengatakan 1,2 meter panjangnya, tingginya 1 meter, dan tingginya 60 cm dan lebarnya 60 cm. Ya, kira-kira besarannya ada yang mengatakan panjangnya 1,3, ada yang mengatakan 1,2, ada yang mengatakan 1,5 meter panjangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan tinggi dan lebarnya pun ada yang mengatakan 60 cm sampai 80 cm, bahkan juga 1 meter. Tabut ini dibuat di Sion oleh Bezalel menurut pola yang disampaikan kepada Musa. Untuk mengangkut tabut ini digunakan tongkat kayu yang dimasukkan ke lubang gelang-gelang pada keempat penjurunya. Tutup tabut atau tutup pendamaian dibuat dari emas. Di kedua ujung tutup pendamaian itu terletak satu kerup. Wajah kedua kerup itu berhadapan dan sayap masing-masing terlentang. Fungsinya sebagai tempat menyimpan kedua loh hukum Taurat ya, dasar titah. Buli-buli berisi mana dan tongkat Harun juga ditaruh di sana. Sarana pertemuan di dalam tempat kudus, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada para pelayannya ya, kepada Harun, kepada Yosua, dan kepada pelayan-pelayan yang lain. Nah, tabut Tuhan ini memiliki makna yang begitu penting. Yang terutama adalah melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian ini merupakan simbol persekutuan yang paling nyata, paling intim, dan paling sempurna antara Allah dengan umatnya. Suatu persekutuan yang didasarkan pada
pendamaian yang telah dilaksanakan oleh Kristus. Ya, di dalam Keluaran 25 ayat 22 disebut, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Kalau kita perhatikan sejarah perjalanannya, ini sungguh-sungguh luar biasa. Dibawa dari zaman Musa, menyeberangi sungai Yordan, masuk ke zaman Daud, sampai zaman Salomon, dan bahkan sampai kepada zaman pembuangan. Itu masih ada tabut itu sampai zaman pembuangan. Nanti berikutnya hilang. Dengan upacara kebesaran Raja Salomo menempatkan tabut ini di bait suci, ya, dan kembali ditempatkan di tempat kudus sesudah pembaharuan yang dilakukan oleh Yosua. Yeremia menubuatkan suatu zaman tanpa tabut itu. Mungkin tabut itu hilang waktu Yerusalem dibinasakan oleh orang-orang Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi tabut Tuhan ini begitu penting sebagai simbol kehadiran Tuhan. Maka ketika terjadi perang, orang Israel kalah melawan orang Filistin. Orang-orang Israel mengambil tabut itu, membawanya ke medan pertempuran. Sampai-sampai orang yang mendengar sorak-sorai dari orang Israel karena tabut itu, orang Filistin semuanya gemetar, ketakutan. Karena mereka tahu bahwa itu tabut Tuhan, itu adalah simbol kemenangan yang daripada Tuhan, simbol kehebatan, kedahsyatan daripada Tuhan. Walaupun nanti akhirnya tabut itu dirampas oleh orang Filistin dan tinggal beberapa waktu, beberapa tahun di tempat orang Filistin. Tetapi orang Filistin sendiri mengakui bahwa ini tabut Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Bahkan tabut itu bisa mengalahkan, melemparkan dewa-dewa orang Filistin. Dan di situ diakui bahwa memang sungguh-sungguh tabut Tuhan ini melambangkan simbol kemuliaan, kehadiran, dan kekuasaan daripada Allah. Kehadiran tabut Tuhan di kota-kota Filistin menimbulkan wabah di kota-kota itu. Dan keadaan ini terus berlangsung selama 7 bulan. Karena itu orang Filistin mengembalikan tabut ke Kiryat Yearim. Dan di sanalah tabut itu tinggal selama 20 tahun. Nah, kisahnya begitu indah, kisahnya begitu luar biasa di dalam perjanjian lama. Nanti kita melihat di dalam nubuatan-nubuatan Yeremia tentang bait suci tidak disebutkan lagi, tidak ada tentang tabut Tuhan. Diperkirakan keberadaannya hilang setelah bait suci dihancurkan pada tahun 586 oleh orang-orang yang menghancurkan bait suci di Yerusalem, oleh orang-orang Babel. Bagaimana dengan sekarang? Apa makna rohaninya pada zaman sekarang ini? Sesungguhnya Allah hadir di tengah-tengah umatnya pada masa kini melalui keberadaan Roh Kudus yang sudah ada di dunia, yang sudah ada dalam hati kita. Itulah tabut perjanjian Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menggantikan tabut Tuhan yang disebut yang sakral di dalam perjanjian lama. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Memang di dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 ya, di situ juga disebut tentang tabut Tuhan atau tabut perjanjian ya. Dan tentu ini sebuah istilah yang menggambarkan kehadiran Allah, bukan tabut yang dianggap sudah hilang pada zaman perjanjian lama. Ini sesuatu tabut melambangkan figurasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Apa yang penting bagi kita saat ini? Kita ingat tabut Tuhan dalam perjanjian lama. Kita ingat keberadaan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita senantiasa mengingat bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita menjaga hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapannya. Sebab Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kalau kita memaksimalkan pekerjaan kuasa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, bahkan mujizat-mujizat ilahi kita bisa demonstrasikan, kita bisa lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Ini hal-hal yang dahsyat, ini hal-hal yang luar biasa. Mari kita melakukannya, mari kita mengerjakannya berdasarkan kehendak Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, tabut Tuhan melambangkan, memberikan figur kehadiran Allah, menjadi simbol kemenangan, menjadi simbol kekudusan, kekuasaan, dan kemuliaan Allah. Dan hal itu ada di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri kita yang percaya ini, di dalam Yesus Kristus. Itu sungguh-sungguh ada. Maka kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup menyembah, memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena tabut Tuhan, simbol keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus menjaga kekudusan hidup ini. Mari kita terus memuliakan Tuhan. Dengan kita mengetahui, dengan kita menyadari sakralnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka membuat kita semakin bergairah, semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Dia melalui pelayanan-pelayanan itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kekuasaan, kemuliaan Tuhan semakin nyatakan dalam hidup ini, dan semakin kita memuliakan Tuhan, sehingga semakin kita diperkenan dalam hidup ini oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Terpuji